paling parah HP ku itu, HP pemberian mamaku itu. Layarnya disilet-silet, Pak. Kan Mika itu. Kalau sekarang nih kamu ketemu sama mereka-mereka yang ngebulimu tuh piye? Dan waktu ke Jakarta wis aku pengen bilang artis wis ya. Awalnya gitu, Iya. pengen lihat artis ya? Iya. Terus ketemu nge piye? Wih, ayu. Cantik ternyata seumur. Bisa aku pengen bahagian orang tua tok sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget nggak ketemu. Akhirnya ketemu lagi di Cerita HG di bawah santai aja, nggak usah berat-berat. Kemarin udah teman-teman anak-anak adik-adik Indonesian Idol. Sekarang mulai lagi. Akhirnya ada kesempatan ngobrol sama Danar Widianto. Asik. Kok nggak ada yang tepuk tangan, Cok? Seolah-olah rame, seolah-olah rame. Nggak pakai efek aja nanti. Kayak X-Factor, pakai efek. Danar Widianto. Danar Widianto, Purwokerto. Berapa tahun lah? Saya lagi? Di Purwokerto. Ora, saya umurnya berapa tahun? 19 tahun. Kemarin di X-Factor Indonesia sempat jadi perbincangan karena beberapa kali performnya trending. Ya, amin. Selain memang karakternya yang kuat, terus suaranya juga khas, tapi saya nggak mau bahas hal-hal yang terlalu formal di sini. Jadi mungkin teman-teman mau tahu, mau kenal Danar lebih dalam, saya coba bawain sesuai apa yang saya tahu. Nar, pertanyaan simpel sih sebenarnya yang pertama. Aku udah pernah nanyain juga. Tapi apa sih motivasi kamu ikut ajang pencarian bakat? Iseng, Pak. Itu beneran iseng, tenanan iseng apa? Nggak, jadi ceritanya itu aku pernah ikut itu lomba cover di Unpad apa ya? Bukan, Undip. Oh, Undip. Undip. Nah, si jurinya itu Mas Richard Jeremy. Oh, Idol ya, Idol. Richard, oh, ya. Nah, dia terus dari situ kita kenal. Terus beberapa waktu setelah itu ada X Factor nih, dan aku nggak tahu di situ ada audisi X Factor. Cara audisinya gimana? Gue orang ngerti. Nggak tahu. Terus si Mas Richard ini DM aku, Nar, kok lu nggak ikut X Factor gitu? Oke. Kok lu nggak ikut juga gitu? Nggak mau ikut juga. ikut lagi dong. Oh iya juga ya. Iya. Bisa sebenarnya. Bisa. Akhirnya baru tuh mau. Hah? Akhirnya baru mau. Bukan baru mau, kayak nyoba lah gitu. Dan katanya dia kan audisinya online gitu kan. Kalau aku kan emang tipe orang yang bukan nggak mau ya, kayak males keluar kotanya untuk audisi gitu yang belum tentu aku keterima gitu ya. Nah, udah pesimis lah ya. Iya, bukan pesimis sih, Pak. Apa ya? Malas aja ya. Nah. Terus akhirnya aku ikut, dan itu waktu audisi kan emang dari beberapa media ya, kayak Instagram, Facebook, terus RCTI Plus, oh, ya. terus ya banyak lah. Nah, aku ikutnya yang Instagram sama RCTI Plus. Oke. Di RCTI Plus nggak ke-notice. Di Instagram itu harus pakai original song. Oh, waktu itu cover apa? Enggak dong, original song, Pak. Yang pertama kali yang nggak ke-notice? Nah, itu lupa. Akhirnya pakai original. Ngirimnya ke? Posting Instagram. Oh, langsung ke notice. Di notice. Di DM langsung suruh ke Jakarta apa? Di DM ada tahap berikutnya lagi lewat Zoom. Itu perform lewat Zoom gitu maksudnya? Iya. Oh, oke. Perform lewat Zoom, dan yang jadi jurinya si Mbak eksekutif produsernya
nggak tahu itu Fremantle apa RCTI ya? Mas Kantor. Adit. Oh, Mas Adit sama Mbak Mbak Selvi. Oh iya. Itu Fremantle apa? CTI. RCTI. Terus dia audisi langsung sama dia. Terus akhirnya sebulan apa ya pengumumannya? Sebulan. Aku tuh masih kerja di hotel waktu itu. Kerja apa? Di hotel. Oh, pada saat audisi itu masih? Iya. Di hotel esek-esek lagi, Pak. Kalau kalian tahu Purwokerto, kalian tahu Batu Raden. Nah, saya kerja di salah satu hotel itu yang satu malamnya 70.000. Dan kamu yang esek-eseknya? Enggak dong. Saya merawat kasur-kasur yang penuh. Berarti itu nothing tulus saya wis ngikut aja gitu. Nggak ada kepikiran apa-apa. Iya, aku lagi kerja di telepon, Pak. Aku kan kerjanya nggak boleh nggak boleh pegang HP kan ya. Oh, ngumpet-ngumpet berarti. Iya. Oh, ya. Nggak aku pegang, aku pakai kayak gini. Sambil beresin. Kan nggak boleh pegang soalnya. Ngangkat telepon, halo ya. Terus suruh ke Jakarta belum? Suruh ke Jakarta. Oh, dari Zoom itu ke Jakarta? Iya, dari Zoom. Terus kan pengumuman, selamat kamu lolos ya, kamu berangkat tanggal Ke Jakarta. segini Oh. gitu. Itu udah percaya apa masih beneran gak sih apa maksudnya gitu apa? Oh, percaya Pak, ada centang birunya. Oh. Enggak, maksudnya kan ini beneran aku keterima nggak ada perasaan gitu juga, Pak? Wis, aku ngikut aja wis waktu itu. Oh, ngikut aja lah pokoknya arahannya gimana? Iya, Ke Jakarta itu? Iya, soalnya kayak mikirnya lah wong lanang adu nasib kan. Oh iya wis. Yo nothing tulus wis. Iku izin juga orang rumah apa? Belum ngomong. Nggak ngomong. Pertama nggak ngomong. Terus Pas ke Jakarta nih nggak ngomong. enggak, sebelum ke Jakarta aku nggak ngomong mau ke Jakarta. Oke. Terus waktu udah deket, Ah. baru ngomong, aku mau ke Jakarta. Ngapain? Nah, wis pokoknya Jakarta lah. Terus akhirnya Tapi nggak ngomong mau audisi, guys. belum Mau ke Jakarta. belum. Oh. Terus udah sampai Jakarta baru ngomong. Oh. Aku audisi. Kan Sebentar. orang tua kan pasti bertanya-tanya, Jakarta ngapain? Iya, Hotel, dikira kan? ngapa? Nggak tahu kan. Orang tua masih penasaran. Penasaran. Akhirnya dikasih tahu audisi dukung. Dukung. Karena emang dari kecil aku diikutin lomba-lomba 17-an kan. Oh. Iya, nggak pernah 18 tuh. Oh iya, kalau lomba 17-an ya? Iya. Kalau 18 udah selesai? Iya, padahal aku umurnya di bawah 17 kan ya, Pak. Iya, tapi kan udah kerjanya di hotel yang... Enggak, waktu kecil. Oh, waktu kecil lomba 17? Iya. Padahal umurnya belum 17? Iya, makanya. Wis, balik lagi langsung? Terus ke Jakarta? Terus ke Jakarta? Ke Jakarta, naik itu. Ora, maksudnya di Jakarta apa? Langsung karantina, nginep apa piye? Kan kowe posisinya masih kerja, cuti, Oh, aku itu. cuti apa bolos? Aku Apa? begitu pengumuman langsung minta keluar dari kerjaan. Ngomong alasannya ke Jakarta, ini ada Iya, audisi? Iya, ada audisi. Nggak percaya tuh, wong di kantor hotel itu apa? Pertama nggak percaya. Oh. Terus lama-lama percaya. Soalnya aku suka nyanyi sendiri kan, Pak. Oh. Gitu. Jadi memang kamu wis duwe bakat nyanyi lah sebelum ikut ajang-ajang ini. Tapi emang susah keluar dari hotel itu. Soalnya ditahan ijazah asli, Pak. Ditahan ya. Lah terus pas keluar entuk ijazahnya. Itu alhamdulillah. Oh. Soalnya ijazah SMP, Pak. Terus keluar ke Jakarta langsung audisi live tuh di depan si orang RCTI Fremantle atau udah ada juri? Pertama kali ke Jakarta itu. Oh, langsung itu ada juri. Oh, langsung juri itu. Iya. Oh, berarti lagu dulu itu. Lagu dulu. Oh. Mm-mm. Gimana perasaanmu pertama kali di panggung itu sekalinya nyanyi di depan musisi-musisi luar biasa tuh. Nothing tulus juga Pak, wis nyanyi aja Pak. Ada Nyanyi aja. Terus kayak dingin ya. orang cuacaan ya maksudnya. Hah? Emosimu gimana gitu lo nyanyi langsung di depan panggung yang biasa kalian nonton nang TV? Aku mikirnya apa namanya? Kayak aku nggak bawain lagu sendiri ya, orang nggak tahu mau salah mau nggak kan ya. Oh. Terus jadi wis aku anggap konser sendiri aja kan. Oh, yes. Terus Lepas saya kan ya? Aku nggak deg-degan. Deg-degan sih, kalau nggak deg-degan mati. Iya benar. Terus pas Ya masih deg-degan. berarti pertama kali Nggak Jakarta grogi tuh tapi. dulu itu. Dulu. Oh. Enggak, pertama kali ke Jakarta itu pas tadi itu SMP, Pak. Oh iya. Jadi Tadi itu 2 tuh. kali. Iya, benar. Saya salah nanyanya. Nah, pas nyanyi dulu itu terus apresiasinya sampai standing ovation sampai wah luar biasa dan hari trending. Kamu gimana tuh? Rasanya kayak Trending itu. iya.
maksudnya biasa aja, biarin apa kaget apa gimana? Pastinya rame dong, teman-teman kerjamu di Purwokerto, teman-teman nongkrong itu pasti rame tuh. Rame. Nah, gimana? Kamu maksudnya, dari yang tadi kamu cerita di hotel terus tiba-tiba langsung jadi trending pusat perhatian. Kamu ngerasa gimana pada saat itu pertama kali? Kaget sih. Kok lagu kayak gini bisa trending gitu. Padahal lagu iseng kan waktu itu. Sampai semua orang suka, sampai lama itu trendingnya. Iya makanya, 2 minggu apa ya? 2 minggu di trending satunya 1 minggu aja. Ada yang berubah nggak sama teman-teman di hotel tempat kerjamu atau orang rumah gitu pas ngeliat kamu di YouTube, di TV sering muncul gitu? Oh paling dia mereka tanya ya. Itu danar bener apa enggak gitu apa enggak? Ada yang tanya apa ya? Kok kamu di TV kucel ya? Kalau itu nggak bisa dibohongin sih emang. Nggak serius, aku ada ketemu di rumah sakit ada tentara. Oh ini Mas Danar ya? Kok gantengan yang asli ya? Di TV kucel. Berarti nggak boleh nonton TV, harus ngundang yang asli berarti. Terus trending lama. Akhirnya sampai di titik sekarang. Sebenarnya pas kamu nyanyiin dulu itu lagu fenomenal di X Factor itu, memang kamu buat itu udah lama kan pasti, udah sebelum X Factor ini kamu udah buat lagu itu 2019, kan? 2019 Pak. Iya, berarti 2019 udah lama. Kelas 11 SMK. Enggak, kata Alvin nggak boleh pakai SMK kalau 11. Kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK. Wah, Alvin yang ngajarin gue ya bahasa ini. Aku pasti kalau aku ngomong itu debat walaupun di radio Pak, lagi di interview. Vin, nanti aku coba bahas soal SMK ya. Apa menurut Alvin kenapa nggak boleh ngomong SMK? Bukan, maksudnya kalau kelas-kelas itu kayak kelas 1 SMK, kelas 2 SMK, oh, kelas 3. Iya. Kalau kelas 11 nggak ada SMK. Oh iya, kalau kelas 11 aja gitu Iya. ya. Oh. Benar. Nah, udah. Sekarang aku mau nanya soal dulu. Pada saat kamu bikin cerita dulu itu, apa yang dia pikiran kamu? Genjreng jadi lirik itu tuh apa? Nggak, sebenarnya itu aku ketagihan bikin lagu sih pas itu. Dan kenapa lagu dulu yang kamu nyanyiin? Karena memang disuruh orang RCTI itu lagu itu atau? Enggak, emang aku kayak paling mateng mungkin ya. Lagu paling mateng itu. Dan lagu yang emang relate banget sama aku. Sebenarnya aku pengen kayak bisa nggak sih laguku ini masuk TV gitu. Oh, sempat ada pikiran itu? Ada. Akhirnya keluar tuh. Itu emang berarti jujur kalau yang lagi cerita sama orang, kalau kamu tuh pernah ngerasain hal itu? Iya. Beneran bener dibully yang ada di lirik itu? Iya. Masih ingat berarti kamu orang-orang yang dulu ngebully? Oh, masih. Segawat apa sih dibulinya zamanmu tuh? Zaman udah generasi Z berarti sekarang ya? Zaman Dana tuh udah Z ya? Di Purwokerto tuh dibulinya segimana sih? Menurut aku orang-orang daerah malah sebenarnya nggak sering ngebully menurutku. Oh, iya. Malah parah. Iya parah sih. Yang paling parah apa menurutmu? Aku pernah. Jadi aku itu ini tak ceritain dari awal ya. Iya. Wah, sampai subuh dong. Iya. Nggak apa-apa lah. Boleh direkam aja nggak? Ntar aku kasih videonya. Nggak, kan emang direkam Pak. Oh iya. Gimana? Aku masuk SMP itu alhamdulillah SMP favorit kan di Purwokerto. Terus aku dapat hadiah dari mamaku. HP Android pertamaku. Tablet tuh, tablet Advan tuh. Gak apa-apa nyebut merek kan. Tablet apa handphone? Tablet. Oh, tablet. Tablet Advan yang 500 ribuan tuh. Oh iya, nggak apa-apa sebut. Siapa tahu Advan nanti ngasih kamu kan? Yang apa? Layarnya masih Mika tuh gitu. Layar. Lah itu layar masih Itu karena kamu masuk SMP favorit? Iya, karena ranking 1 juga di SD. Oh, berarti pinter kamu ya? Enggak juga. Kok ranking 1, Cok? Iya, teman-temanku lebih bodoh dari Kasihan. Oh, dapat hadiah. Nah, terus aku menjalani kelas 1 SMP itu dibully, Pak. Aku dijauhin, dia apa. Terus paling parah HP pemberian mamaku itu dirusak. Dibanting maksudnya? Nggak dibanting. Di layarnya disilet-silet, Pak. Kan Mika itu. Disilet-silet. Dan nggak ada yang mau ngaku. Jadi aku lagi ngecas di belakang. Aku tinggal ke depan, loh HP ini hilang, tabletnya hilang loh. Aku cari keliling sekolah kan. Nggak ada? Nggak ada. Terus aku balik kelas,
loh udah ada lagi tapi layarnya wis sek. Kowe sempet nanya siapa yang giniin nggak? Apa diem Dia aja? sempet nanya. Nggak ada yang ngaku? Rusak akhirnya itu? Rusak. Tapi masih aku pakai. Masih ada tuh berarti? Iya. Enggak, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada, udah baru sekarang. Insya Allah. Ih, gawat. Nggak baru Pak second. Apa sih yang bikin, aku nggak ngerti deh, maksudnya awal-awal orang ngebully itu emang apa kamunya berdasarkan kamu suka iseng juga, suka ngebully, atau memang dia tiba-tiba diem sih. karena kamu pendiam gitu ya, nggak bergaul atau Iya. gimana? Itu yang bikin kamu dibully gitu. Itu yang paling parah. Iya. Pernah ada fisik nggak? Oh, aku ada itu pas yang aku cerita di radio juga kan. Oh iya. Dimasukin tong sampah itu Pak. Diem aku Pak. Nggak bisa gerak soalnya. Dimasukin tong sampah masuk soalnya. Orang itu diangkat kok digendong gitu. Diangkat Pak. Rame-rame, dipotong no? rame-rame. Lo ikut teman-teman sing itu semuanya ngedukung, nggak ada yang misahin apa jangan apa gurune apa. Nggak ada guru. Oh lagi break time gitu, Iya, lagi lagi istirahat. bercandanya ngono. Mereka pikir bercanda. Apa sih kau rasain pas diperlakukan kayak gitu sama teman-teman? Tong sampahnya bau. Coba wangi, kamu tidur sisan situ ya? Iya, nggak apa-apa. Kamu nyikapinnya pada saat itu dibully itu apa? Ketawa aja? Oh sempet kayak merebes milih, tahu nggak merebes milih? Merebes milih ya, gergetan, iya. Kayak sedih tapi kalau Kesel. masih kayak kalau cowok kan malu kalau Malu, nangis kan. iya. ya. Nahan Kayak lah. Nahan nangis. Kemeng lah, kemeng Iya, ya. kemeng. Ya gitulah. Kamu cuma bisa diem? Iya. Pernah nggak ngelawan sekali-kali? Nggak ngelawan, ngedebat gitu misalnya? Kamu kok kayak giniin aku, ngono? Pernah. Tapi itu udah kelas 9 SMP. Kelas 9? Kelas 9 ya, sorry. Iya. Sorry, Vin. Ya. Kelas 9. Kamu ngomong, bahkan sampai kelas 3 SMP tuh kamu masih digituin? Masih suka. Tapi aku kelas 3 SMP itu aku udah mulai keluar bakatnya. Udah disuruh apa nyanyi 17-an. Di 17-an lagi? Iya, padahal belum 17. Kalau 15 nggak disuruh nyanyi? Enggak suruh. Nah, kamu udah 3 SMP itu masih diisengin orang juga? Dibully itu juga? Masih dijauhin. Berarti bener-bener kamu nggak punya teman deket, nah? Ada yang duduk di sebelahku. Oh, itu... Teman dekat. Oh, Pak. Jancuk. Teman dekat. Enggak, kamu cerita mbak temen yang ngerti kamu itu gimana? Enggak, bahkan yang aku sahabatku itu kayak memperlakukan aku, dia kayak apa namanya, memanfaatkan aku sebagai bahan lucunya dia. Seperti? Biar orang lain ketawa. Seperti? Oh, ngeledekin? Misalnya Ngeledekin. mojok-mojokin kowe yang ngono? Iya, terus kayak jadiin aku bahan, kayak aku dinyai. Terus Oh. Itu yang bikin kamu akhirnya, bahkan sampai kamu sering nyanyi itu, nyanyi masih mewakili sekolah apa? enggak di sekolah lomba sekolah. Oh, nyanyi di lomba sekolah itu? Iya, tapi aku nggak mau. Karena lagunya bahasa Inggris. Jangan cok angel banget bahasa Inggris. Itu sampai itu kamu udah sering diajak gitu, teman-teman masih ngebully juga? Hah? Masih. Jadi- Jadi aku dikerjain, suruh coba ngamen-ngamen keliling kelas tuh, aku pakai ukulele nyanyi-nyanyi keliling kelas. Itu masih 1 SMP? Masih satu Masih. SMP. Itu udah nyanyi. Nah, saat digituin, nah maksudnya nggak tahu ya, aku nggak terlalu, mungkin aku waktu kecil, waktu seumurmu tuh ngalamin juga iseng sama orang, tapi aku nggak bilang bully, cuman apa ya, memang suka bercanda sama orang. Nah, kalau yang sudah fisik kayak gitu, aku juga sangat nggak setuju. Nah, maksudku saat kamu diperlakukan gitu dan kamu sendirian, benar-benar misalnya lagi di kamar atau di rumah, apa yang kamu pikirin? Nah? Dendam? Enggak sih. Apa membuktikan apa kamu mau apa kan? Aku kebetulan orangnya cuekan. Jadi aku emang hal yang nggak terlalu penting aku nggak pikir. Biasanya aku kayak wis lah, biarin lah gitu. Walaupun Tapi kamu sakit, malu ngono iya, kan? Aku tapi masih tak pikir, maksudnya aku orang pemikir tapi aku cuek gitu. Nggak ada. Aku bikin lagu itu cuma buat kayak kenangan aja, aku Pernah ngerasain itu. iya. Dan buat pembuktian itu. Bahwa kamu bisa gitu. Orang-orang yang dianggap nggak mampu, Iya. nggak bisa itu kamu bisa buktiin. Iya betul. Nah, pas kamu di trending akhirnya,
Gusti Allah ngasih jalan kamu terbaik di entertain. Bagus, alhamdulillah. Yang kamu dengar dari teman-temanmu yang suka ngebully piye? Nggak dengar apa-apa, Pak. Ya, dari Kontakku baru soalnya. ya pasti kerungok toh. Teman-temanmu udah lost kontak sama sekali. Lost kontak sih sebenarnya. Tapi ada satu teman gitu. Dia ngabarin pokoknya di grup, ini Danar gitu kan. Oh. Terus yang ngebully aku, keren ya gitu. Oh. Akhirnya dia mengakui walau kamu nggak dengar langsung kan. Iya. Tapi awalnya aku pembuktian itu pas aku ikut lomba teater, Jambore Teater. Aku di situ jadi koordinator tim musik. Di waktu itu SMK. Oke. Di SMK aku jadi koordinator tim musik teater dan di situ aku dapat juara 1. Oh. Nah itu yang mengadakan itu panitianya itu orang-orang yang ngebully aku dulu. Tapi udah nganggep kamu tuh. Hah? Pada saat itu udah mengakui kamu. Masih acuh tak acuh, Pak. Oh. Apa sih masih nggak percaya kalau bisa anu tuh. Kalau sekarang nih kamu ketemu sama mereka-mereka yang ngebulimu tuh piye? Salaman, Pak. Nah. Ya. Sehat. Ora enak dendam ngono. Enggak lah. Ora ya, jangan ya. Pokoknya sesuatu yang nggak baik jangan dibalas nggak baik juga. Iya. Itu sama aja kamu nggak ada bedanya sama Betul. orang itu. Jadi ya anggap aja itu bagian dari perjalanan hebatmu. Selain dibully, aku juga dengar kamu juga ngalamin apa nih? Maksudnya perjalanan hidup yang nggak gampang. Kamu udah ngamen ya? Ngamen, tapi di kafe. Maksudnya reguler? Apa ngamen tenanan ngamen? Tapi ini konsepnya tuh di kafe pakai sound, tapi aku keliling nariki pakai kaleng. Oh, nyanyi di kafe-kafe, nggak satu kafe ngono? Satu kafe toh. Oh iya, kayak reguler ngono. Di satu kafe di Iya, Purworejo. kalau reguler kan dibayar kafe. Oh ini nggak dibayar, bayarnya nganggo kalengan itu? Iya. Dikasih kesempatan lah sama kafe itu. Berapa dapetnya waktu itu? Nah? Oh, 50.000, Pak. Nyanyi berapa lagu? Nggak tahu berapa lagu, pokoknya sampai jam 8 sampai jam 12 tuh. Dari jam 8 sampai jam 12 aku nggak berhenti nyanyi. Itu 50.000 dibagi berapa orang? 2 orang. Oh, Kadang 3 orang kalau yang narikin, ada temen yang mau ikut 50.000 bagi 3, rokoknya kurang. Iya, makanya. Makan bi, dikasih makan. Makan dikasih. Ya. Itu setiap malam? Enggak, malam minggu tok, soalnya masih sekolah waktu itu. Oh, terus nyanyi 50.000. Mm-mm. Kamu kebayang nggak atau pernah ngimpi gak bakal sesukses sekarang? Enggak. Sampai sekarang pun belum kebayang maksudnya? Enggak. Tapi ada yang kayak, nggak tahu ya ini percaya atau nggak percaya. Ada yang bilang ke ibaratnya kenalanku gitu. Wis, kamu itu nggak usah. Sebenarnya itu mantanku sih. Cie. Aduh, ngomong mantan Jadi, gak enak ya? Mantanku punya ibu. Ibunya tuh bilang ke mantanku dan mantanku bilang ke aku, katanya, udah kamu nggak usah berharap banyak sama Mas Danar. Soalnya dia bakal jadi orang besar dan kamu bukan siapa-siapa katanya. Itu dia ngomong pas kapan? Pas masih sekolah. Ibunya ngomong gitu? Oh. Pas aku udah lulus, tapi mantanku itu masih sekolah. Oh. Nah itu, ngomong gitu. Terus, ya aku masih nggak percaya, Mak. Apa sih kok ngomong gitu? Iya. Terus, si guruku juga ada yang doain aku ya. Nar, kamu 5 tahun lagi jadi artis. Belum 5 tahun udah jadi artis, Pak, sekarang. Guru, masih enak gurunya? Masih ada di SMK. Nah, terus kamu temuin nggak? Hah? Kamu temuin nggak? Temuin. Pas ke SMK. Terus gimana gurunya? Selamat ya Mas Danar gitu. Apa kata bapak gitu ya? Enggak, dia lupa ngomong apa. Oh berarti bakatmu itu udah kecium beberapa orang yang kenal kamu, ya? Kalau kamu bisa jadi, amin bisa jadi orang berkarya di industri. Tapi memang sesuka itu kamu sama musik, nah? Suka. Kalau ditanya, apakah kamu suka musik gitu? Itu sama aja kayak nanya aku, apakah kamu suka nafas gitu? Oh, jadi emang musik itu udah mendarah daging ya namanya? Iya. Pertanyaannya kenapa X Factor?
Dengan banyaknya talent set, kegiatan, apa memang kebetulan saat itu Iya, expected? kebetulan saat itu Lo expected. kok kamu kan udah maksudnya ngeliatin idol apa segala gitu, nggak ada kepengenan waktu itu ikut? Nggak ada, aku memang nggak terlalu ngincer kompetisi banget pak. Karena males itu ya, nanti Iya. ke Jakarta ngono-ngono segala macem ngono ya. Kayak aku buat makan aja susah ke Jakarta. Oh, iya. Ya kan? Yang penting sekarang isi perut makan gitu ya. Naik kereta bolak-balik 800.000 pak. Oh itu sendiri modalnya waktu itu ya? Enggak. Dibayarin tau pas ke Jakarta ya? Nah, maksudnya kalau audisi sendiri datang Ke Jakarta gitu kan, ya kan? iya buang-buang. Pas sampai Expector, kamu masih yang bodo amat nggak ngelihat banyak musisi, orang-orang yang udah berpengalaman, kaget, minder, drop apa ya? Apa biasa aja? Biasa aja. Tapi sempet kan aku wawancara Anmes segala macam teman-teman sempet kaget tuh. Wih, di Jakarta nih penyanyinya begini-gini. Bagus-bagus. Aku juga kayak agak sedikit minder. Wih, bagus-bagus banget ya. Aku lebih bagus lah. Oh, gitu. Kamu membahagiakan dirimu sendiri ya? Iya. Kayak aku ya wis, aku dengan keidealisanku ya. Kayak ya wis lah, terjang gue nggak ada yang kayak aku gitu. Siapa menurutmu pertama kali kamu datang Expector awal-awal, siapa yang menurut kamu bakal juara atau memang wah ini memang mantep dari semua peserta itu yang kamu udah notice, wih ini emang Siapa ya? gawat nih suaranya, penampilannya. Siapa ya? Embo biasanya. Nggak ada pak. Wih, berarti emang kamu bisa yakin dirimu Nggak juga. Nggak tahu, aku emang sebodoh amat itu pak. Kayak nggak ngurus saya. jalan aja bisa. Tapi normal dong, pasti kamu udah ngalamin kompetisi, enek deg-degannya juga tuh. Kalau berhenti deg-degan mati pak. Pas di gala itu apa dari awal udah deg-degan? Dari awal. Dari awal? Iya. Deg-degannya apa? Takut salah? Nggak takut salah juga. Takut pulang juga kan? Nggak takut pulang juga. Kan dibayarin kan. Orang maksudnya kan udah di situ jiwa kompetisimu piye? Mau menang apa? Wes nothing tulus. Wes nothing tulus pak. Diusir kalah keluar ya wes gitu. Iya. Ada nggak perasaan pengen maksudnya di berapa besarnya wah aku harus bisa ini juara ini? Belum ada. 4 besar, 5 besar, 10 besar gitu. Nggak ada pak. Nah, sampai habis kamu nothing tulus aja. Iya wis. Cuma aku emang berusaha karena aku selalu disupport sama mentorku kan. Dan waktu ke Jakarta wis aku pengen bilang artis wis gitu. Awalnya gitu, pengen lihat artis ya? Iya. Terus ketemu ngepi ya? Wih, ayu ah. Cantik ternyata seumuran ibuku. Seramah itu ternyata ya? Ramah banget. Bener-bener mentorin kamu gitu? Dia nggak pernah absen. Walaupun home band apa, koreo apa, dia nggak pernah absen. Dijagain semua ya? Akhirnya kamu berkompetisi tuh sama siapa? Alvin sama Evra ya? Sama Edo ya? Edo. Berkompetisi, Lord Edo. Nah kamu tapi saat kompetisi itu ada nggak sih aura kompetisi sesama tim ya Mbe? Kamu kan sama Alvin lumayan akrab. Ada nggak jiwa kamu ya Alvin? Ya, aku yang lebih bagus. Sampai liburan mbak. Apa? Liburan ya. Di situ? Gratis. Mau Alvin yang ini itu nothing tulus aja? Iya. Wis, aku nganggep wis. Kamu ngelihat teman-temanmu kayak Maisha, Second Chance, Robby segala macam begitu, bodo amat aja berarti? Bodo amat pak. Nggak ada rasa wah wis pasti DE yang menang gitu-gitu nggak ada? Iya ada kalau itu. Pasti tetap ada ngono tuh? Tetap ada. Kayak kayak menang wis. Iya wis pasrah aja wis. Iya. Kayak ya wis lah, aku Bali ya Bali, ora ya ora ya kan. Terus pas masuk ke kompetisi kamu dikasih lagu-lagu yang nggak pernah kamu nyanyiin tuh? Heeh. Piye tuh? Lagu-lagu yang tadi kamu bilang bahasa Inggris susah, angel. Iya. Terus gimana kamu ngasih tahu bahasa Inggris? Itu aku pertama galasnya malah aku minta bahasa Inggris. Lagu apa itu? Superstar Ardito. Oh iya. Ya karena aku sering bawain di kafe. Nggak diizinin? Ah, nggak diizinin, katanya aku belum superstar. benar itu, benar. Iya kan? Katanya ntar kalau udah final gitu. Oh, kejadian beneran final. Bareng Tiara. Iya. Wis. Terus bawain superstar itu final. Oh iya finalnya ya. Terus sempet duet sama musisi-musisi piye nah? Wah. Bangga, Pak. Maksudnya gugup atau ada perasaan? Juga sih. Ini kan maksudnya wong-wong sing denger kayak di posisi kamu nih banyak nih. Maksudku gini, orang-orang yang ngalamin hal kayak kamu pasti ada di luar sana. Iya enggak?
yang dibully, yang nggak dipercaya, yang diasingkan, itu pasti banyak. Yang mereka ngerasa yang mereka lakukan sia-sia, ngono. Pasti banyak kan? Banyak. Nah, dengan adanya kamu, aku sempat mikir ngerasa kayak kamu bisa jadi motivasi buat orang-orang itu mau dianggap lu harus berbuat sesuatu. Betul. Bener nggak? Betul. Kalau kamu diem, ya Gusti Allah nggak akan ngebantu kamu apa-apa juga. Emang harus berusaha, emang harus gerak ya, Pak. Emang harus gerak. Hukum Mungkin. Newton lah ya. Nah, kalau kamu diem, kamu nggak ngirim apa tadi video yang dikasih tahu Richard, mungkin akan beda lagi. Nah, betul. Musuhmu ya malesmu itu. Kan tadi kamu bilang, males apa sih? Akhirnya kamu dobrak malesmu itu. Ya kamu dikasih jalan, walaupun jalannya belum tentu mulus juga kan. Di entertain itu kan belum tentu yang yang pasti enak itu kan enggak. Betul. Nah, menurutku ketika kamu ada di, maksudnya kamu buat teman-teman yang lagi ngerasain di posisimu saat itu yang dimasukin apalah tong sampah, dihina, di apa gitu, apa yang harus mereka lakukan saat itu? Buat orang-orang yang lagi ngerasain hal kayak kamu, apa yang mereka lakukan? Aku punya mimpi, aku punya album judulnya Putar Otak. Oke. Kenapa putar otak? Seperti yang kamu bayangkan nggak di industri? Ketemu sama orang-orang, ketemu sama pihak-pihak yang bikin kamu jadi nggak original berkaryanya. Paham? Diemin aja guys. Iya diemin. Karena kalau aku balas kebuka semua Pak. Iya kan?